Nah, gimana nih teman-teman? Kalian lebih suka menggunakan media massa untuk mencari hiburan atau menggunakannya karena kebutuhan? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Desi Anggraini pada kelas komunikasi massa. Pada video ini kita akan membahas tentang fungsi komunikasi massa. Kalian lebih suka menggunakan media massa untuk mencari hiburan atau menggunakannya karena kebutuhan? Nah, dua cara tersebut adalah fungsi dari komunikasi massa. Tapi sebenarnya ada apa aja sih dari fungsi komunikasi massa? Lalu apa aja fungsi komunikasi massa bagi individu? Ingin tahu? Yuk simak penjelasannya. Menurut Charles R. Wright, yang pertama ada fungsi pengawasan, di mana fungsinya akan mengawasi gerak-gerik dari aktor komunikasi massa. Hal ini juga akan mempermudah pengontrolan kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi pada masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, ada fungsi kolerasi atau keterkaitan. Kolerasi dalam konteks media massa seringkali mencakup hubungan antara konten media dengan tanggapan atau perilaku masyarakat atau hubungan sebab akibat. Ketiga, ada fungsi transmisi sosial, merupakan penjembatan perubahan sosial. Contohnya seperti penggunaan TV berkurang akibat munculnya internet. Yang keempat, fungsi hiburan. Media massa akan memberikan hiburan kepada masyarakat dalam berbagai acara dengan berbagai platform yang telah disediakan. Contohnya penayangan acara komedi di dalam televisi. Fungsi komunikasi massa menurut J. Black and Frederick. 1. Menginformasikan atau to inform. Fungsi ini akan memberikan informasi lalu dikemas dan disebarluaskan kepada khalayak yang sifatnya heterogen. Kedua, memberikan hiburan atau to persuade. Fungsi hiburan akan memberikan hiburan kepada masyarakat dalam berbagai acara. Ketiga, memujuk atau to entertain, berfungsi untuk mendorong atau menggerakkan khalayak untuk melakukan sesuatu karena media massa berdampak besar kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan produk. 4. Transmisi budaya atau transmission of culture. Karena media massa, masyarakat dapat mengetahui banyak hal, khususnya budaya. Media massa menjadi penjembatan perubahan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya dengan siaran penayangan di televisi. Contohnya adalah penayangan berita dengan menggunakan bahasa Mandarin di salah satu stasiun di televisi. Fungsi komunikasi massa menurut John Vivian. Yang pertama, menyediakan informasi. Media massa akan menjadi guna informasi dan menyediakan informasi dalam bentuk apapun. 2. Membantu membujuk atau mempersuasi para masyarakat karena dampak media massa sangat besar terhadap penentuan sikap ataupun tindakan masyarakat. Ketiga, mempersuasif. Berfungsi untuk mendorong atau menggerakkan khalayak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah iklan produk, lalu masyarakat membeli iklan produk tersebut. Keempat, kohesi atau penyatuan sosial. Dalam konteks media massa, seringkali mencakup hubungan antara konten media dengan tanggapan perilaku masyarakat atau menghubungkan sebab akibat. Fungsi media massa bagi individu menurut Beckett. Pertama, fungsi pengawasan atau pencarian informasi, mengawasi aktor-aktor dalam media massa lalu mencari informasi yang terkaitnya. 2. Pengembangan diri dan mengembangkan diri. Informasi yang didapat lalu diperdalam lagi dan dipelajari lagi. Keempat, fasilitasi dalam hubungan sosial. Memfasilitasi dalam hubungan sosial guna mencapainya suatu tujuan bersama. Keempat, substitusi dalam hubungan sosial. Media massa mengubah bentuk hubungan sosial dari tradisional ke modern. Kelima, membantu melegakan emosi atau afeksi, seperti mencari hiburan, komedi, hal-hal positif seperti acara-acara podcast ataupun dukungan sosial. Keenam, sarana pelarian diri atau ketegangan dan keterasingan. Pelarian diri semisal kalau lagi galau pasti carinya musik yang galau atau relate dengan kehidupan kita. 7. Bagian kehidupan atau habit. Media massa merupakan ritual rutin dari kebutuhan individu dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah melekat pada diri manusia dan tidak mungkin itu terlepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, komunikasi massa memiliki peran yang sangat kompleks dan melibatkan aspek-aspek seperti pengawasan, penyediaan informasi, hiburan, dan pengaruh budaya terhadap masyarakat. Fungsi-fungsi ini juga saling terkait dan tidak selalu terpisah satu sama lainnya. Media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pandangan dunia dan membentuk opini publik. Komunikasi massa mencakup peningkatan pengetahuan, hiburan yang sehat, dan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Beberapa referensi buku tentang komunikasi massa, Miscommunication or Living a Media World oleh Rappel Hanson. Buku ini memberikan pandangan umum yang komprehensif tentang komunikasi massa dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Media and Culture, Miscommunication in a Digital Age oleh Richard Complete, Christian Martin Better and Farbos. Menjadikan analisis mendalam tentang peran media massa terutama di era digital dan bagaimana media mempengaruhi budaya. Understanding Media,
Oleh Mechuluhan, karya klasik ini membahas tentang konsep-konsep fundamental tentang bagaimana media memperpanjang kemampuan manusia dalam mempengaruhi masyarakat. Media Effect Research A Basic Overview oleh Glenn G. Sparks. Buku ini memfokuskan pada penelitian efek media massa, pemahaman mendalam tentang cara media massa untuk mempengaruhi individu dan masyarakat. Media Controlling Spectacular Achievement of Propaganda Noam Chomsky menyajikan analisis kritis tentang kontrol media dan dampaknya terhadap pemahaman publik, Communication Society oleh Gary Olafine, membahas hubungan antara media massa dengan opini publik. Oke teman-teman, jadi seperti itulah fungsi media massa dalam komunikasi massa. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman pembahasan kita. Saya Daisy Anggraini, pamit undur diri. Kapan-kapan lagi. Bye-bye!